welcome back. Wah, sorry nih udah lama banget nggak ngevlog karena kita lagi corona ya, jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi ini aku upload aja stok-stok video aku yang belum sempat aku upload. Waktu ke Bali kemarin itu sebenarnya aku sempat ke Desa Panglipuran, dimana letaknya di daerah Bangli di Bali. Nah, kalau kalian sempat nonton video aku yang ke Gunung Vulkanik, letaknya deket-deket situ. Desa Panglipuran ini merupakan desa yang dipertahankan keasliannya, dari bangunannya, dari letak-letak rumahnya, sampai warganya pun juga masih secara rutin setiap harinya menggunakan pakaian adat Bali. Desa ini dibuka untuk umum dengan ada tiket masuknya ya guys ya. Dan di sini banyak banget yang selain foto-foto bisa juga untuk prewedding. Kemudian juga ada bangunan serbagunanya. Nah, kalau kita lihat, kalau masuk ke itu kan memang dia rumah-rumah gitu ya. Ada beberapa rumah yang dibuka untuk umum. Selain mereka memberikan jasa untuk toilet, menjual snack, mereka pun juga mau menjelaskan mengenai sejarah maupun cerita mengenai Desa Panglipuran itu sendiri. Biasanya sih kadang-kadang ada kotak untuk sumbangan. Desa Panglipuran ini kalau kamu punya waktu lebih, itu bisa kamu telusuri lagi sampai ke ujung-ujung, di mana bisa nyambung ke hutan bambu, terus ada ke desa-desa yang lainnya juga. Jadi memang banyak sekali spot-spot untuk fotonya, terutama kalau kamu punya waktu yang lebih ya, karena kita untuk mengelilingi Desa Panglipuran aja nggak berasa bisa lewat waktu 1 jam, 2 jam, saking bagusnya spot-spot foto di sini. Jangan lupa kalau kamu kesini pakai OOTD ya. Tuh, lagi ada yang foto untuk prewedding loh di sini. Dan tentu saja bagi para turis-turis asing yang lihat ini kan sesuatu yang menarik, jadinya lokasinya udah bagus, kemudian ada yang foto prewedding pakai baju daerahnya, menambah etnik dari suasana si Desa Panglipuran ini. Saat di Bali kemarin itu, aku juga sempat merasakan naik pirate cruise. Pirate cruise itu merupakan kita naik kapal, jadi tur di atas kapal selama kurang lebih 2-3 jam. Jadi cuma kayak keliling-keliling gitu aja, nggak sampai menginap ataupun nggak sampai ke pulau yang lain. Banyak cruise yang dengan jarak yang pendek gitu ya, atau tur mini di atas kapal yang pendek-pendek gitu di Bali. Tiketnya juga berkisar macam-macam, ada yang ratusan ribu, ada yang sampai jutaan, tergantung cruise apa yang kamu naik dan paket apa yang kamu pilih. Jangan lupa beli tiketnya itu sebelum keberangkatan beberapa hari, apalagi kalau cruise yang populer biasanya tiketnya cepat habis. Dan datang ke pelabuhannya juga yang on time. Biasanya sih mereka akan memberikan kayak merchandise gitu atau kayak aksesoris buat kita pakai biar kostum kita tuh kayak satu tema gitu loh guys. Selain kita bisa duduk-duduk, kita juga akan disuguhkan makanan, pertunjukan yang macam-macam sesuai dengan paketan dari cruise-nya ini. Biasanya sih ada kayak nyanyi, nari-nari, terus ada kembang apinya. Keren ya kapal pirates-nya ya, jadi kayak berasa bajak laut gitu. Waktu aku naik ini kebetulan agak gerimis, cuma sebentar aja sih, gak lama udah kering lagi, jadinya suasananya emang enak, lebih adem. Yang paling aku tunggukan itu adalah momen sunset dan juga momen saat malamnya, dimana harusnya sih cantik ya, melihat matahari terbenam dan juga melihat lampu-lampu gitu dari kejauhan. Kru dari kapal ini juga baik-baik, kita diperbolehkan melihat ke dek, ke bagian nyetir untuk cuma sekedar ngobrol atau foto-foto gitu, untuk merasakan gimana sih caranya mengendalikan kapal, tapi jangan dipencet-pencet ya guys, atau diputer-puter, yang penting asal foto-foto gitu aja. Kita juga bisa melihat di sekitaran kayak perumahan atau kapal-kapal lainnya.
Airnya di sini cukup bersih karena terawat ya, dan nggak ada sampahnya. Tapi ya moga-moga sih nggak ada ya, karena kan kalau sampahnya ada yang sudah tenggelam di dalam nggak kelihatan. Semakin malam acaranya semakin ramai karena yang nyanyi juga semakin banyak. Kemudian mungkin diadakan kayak games gitu. Udah gitu kan para pengunjung juga diajak nyanyi bareng, joget bareng. Jadinya ya makin rame. Dan sempat ada seksi dancernya dan fire dancer yang menambah meriah suasananya. Ini aku posisinya masih di bawah guys, jadi nggak terlalu ikutan yang rame-rame di atas karena aku ngincer sunsetnya. Tapi kayaknya karena hujan ya, tadi kan gerimis, jadinya sunsetnya nggak terlalu kelihatan. Sayang banget sih. Tuh cuma ada kayak warna-warna senja aja, tapi sunsetnya nggak jelas. So far dari acara cruise-nya sendiri aku lebih menikmati pemandangannya ya, karena kan ini nggak yang bisa setiap hari aku bisa nikmati. Kalau kita ada di daerah perkotaan atau misalkan pedesaan gitu, merasakan angin laut yang segar. Kalau dari bawah sih kelihatan rame banget tuh di atas ya, lagi ada yang nari-nari gitu. Nah ini pemandangan malamnya, kelihatan lampu-lampu, cantik banget. Alright, sekian guys reviewnya. Moga-moga corona bisa segera berakhir dan kita bisa jalan-jalan lagi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nonton terus. Makan, bye bye.